Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedulur Jogja dimanapun Anda berada, jumpa kembali kita dalam Bincang Infrastruktur. Kali ini bersama dengan saya Nathan Yopi, kita akan berbincang dari rooftop EB Style Yogyakarta. Apa kabar sedulur Jogja? Harapannya semua dalam keadaan sehat, baik untuk bersama menyaksikan Bincang Jogja kali ini dalam Bincang Infrastruktur. Terkait pangan yang merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia. Bagaimana tercantum dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 maupun Deklarasi Roma 1996. Pangan mempunyai arti yang sangat penting. Ketersediaan pangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan menciptakan kestabilan ekonomi. Untuk daerah istimewa Yogyakarta, pangan identik dengan beras yang merupakan bahan makanan pokok utama. Untuk itu pemerintah senantiasa menjaga tingkat produksi untuk meningkatkan ketahanan pangan. Bagaimana kondisi pertanian pangan berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta? Langsung kita akan berbincang kali ini dalam Bincang Infrastruktur dengan judul pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka peningkatan produksi pangan di daerah istimewa Yogyakarta. Telah hadir di tengah-tengah kita tokoh-tokoh yang sangat luar biasa terkait topik ini. Yang pertama saya ingin menyapa dari anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Komisi C, Bapak Haji Ispriyatun Katir Triatmojo. Sugeng siang Pak Katir. Sugeng siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Katir mungkin berkenan disapa terlebih dahulu. Ini ada sedulur Jogja dan mungkin bisa disapa spesifik untuk konstituen yang ada di Dapil Bantul Timur. Monggo Pak Katir. Halo, selamat siang sedulur Jogja yang dimanapun Anda berada. Apapun kondisinya tetap semangat. Tetap semangat, matur nuwun sangat. Juga telah hadir di tengah-tengah kita Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Trisaktiana MSI. Selamat siang Bapak. Kembali disapa sedulur Jogja, monggo Pak. Sedulur Jogja, ayam tentrem, sehat raharjo. Sip pokok men. Sip pokok men, ayam tentrem sehat raharjo, amin amin, matur nuwun sangat. Juga hadir di tengah-tengah kita kasih pengaturan tata ruang Dispertaru Daerah Istimewa Yogyakarta. Sugeng siang, selamat datang Bapak Rahmadiansyah Putra Utama STMURP. Ini panggilnya Mas Rahmat, betul ya? Mas Rahmat berkenan disapa terlebih dahulu untuk sedulur Jogja. Sedulur Jogja, mari kita wujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Aman, nyaman, produktif, berkelanjutan. Juga hadir di tengah-tengah kita Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Insinyur Syam Arjayanti MPA. Sugeng siang Ibu. Sugeng siang Mas Yopi. Sedulur Jogja, sugeng siang. Salam sehat dan tetap bahagia. Salam sehat dan tetap bahagia. Baik, pertama ini langsung saya ke Ibu Syam. Ya. Ibu boleh diceritakan bagaimana kondisi di lapangan di daerah Istimewa Yogyakarta terkait gambaran ketersediaan pangan di daerah Istimewa Yogyakarta saat ini. Ya. Untuk ketersediaan pangan di daerah Istimewa Yogyakarta perlu kami sampaikan terlebih dahulu, ya Mas Yofi. Kalau kita bicara ketersediaan itu ada beberapa unsur yang kita harus tahu. Ya. Ketersediaan itu bisa dipenuhi dari produksi pangan. Ya, bagaimana petani peternak kita berusaha ya untuk memproduksi, kemudian ada juga itu dari mendatangkan dari luar daerah ataupun dari luar negeri ya. Kemudian apa itu namanya, untuk ketersediaan pangan itu juga karena pangan itu moving Mas Yufi ya, jadi tidak hanya manusia, pangan itu juga jalan-jalan. Jadi dia bisa kita produksi di sini, tetapi nanti terus di apa itu namanya keluarkan dulu ke Jawa Tengah, tapi kadang-kadang masuk lagi ke Jogja ya. Nah, kalau kita bicara ketersediaan pangan di beberapa komoditi kita itu relatif aman ya, selalu tersedia ya, karena kita selalu kita pantau setiap hari ya, setiap hari kita pantau bagaimana ketersediaan pangan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Itu kita pantau dari petaninya, peternaknya, kemudian sampai kepada pasar.
Sampai pasar itu kan bagaimana pembeli langsung beli ya, di situ ada tersedia. Sehingga selama ini kita tidak mendengar adanya daerah yang kekurangan pangan. Ya, kalau daerah sampai daerah kekurangan pangan, dan pemerintah harus gercep, ya, harus gerak cepat ya untuk bagaimana memenuhi pangan yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, beberapa komoditi itu sudah bisa kita penuhi dari produksi kita sendiri. Seperti misalnya untuk komoditi beras yang sehari-hari kita makan, ya. Untuk ketersediaan pangan kita itu tahun 2024 itu 411.506 ton. Sedangkan kebutuhan kita di tahun 2024 sekitar 400.973 ton. Artinya kan masih surplus nih. Masih, apalagi di tahun 2025 ini ya. 2025 ini Januari sampai April ya, ini luar biasa. Ini produksi kita itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, lebih dari 20% kenaikannya. Ya, dibandingkan periode yang sama Januari April di tahun 2024. Di tahun 2025 itu kita prediksi untuk produksi kita mencapai 167.056 ton. Sedangkan tahun kemarin 78.412 ton. Ya. Nah, kemudian komoditi yang kita belum bisa memproduksi seperti bawang putih, ya itu memang tidak bisa. Kemudian minyak, ya karena memang kita tidak punya perkebunan, ya itu juga kita tidak bisa memproduksi. Kedelai, ya kedelai itu sedikit sekali, ya itu lebih banyak dari luar, ya untuk kebutuhan kedelai. Kemudian kacang hijau, ya kita itu terkenal oleh bakpia, ya itu di dalamnya ada kacang hijau, tetapi kacang hijau itu juga banyak dipenuhi dari luar daerah. Kemudian sayuran, sayuran itu karena di Jogja itu untuk sayuran hanya banyak dipasok dari Kabupaten Sleman, sedangkan di kabupaten yang lain itu relatif tidak begitu besar, ya tidak begitu besar dalam pasokan untuk sayur. Ya. Nah ini juga banyak dipasok dari wilayah-wilayah tetangga di daerah istimewa Yogyakarta. Tapi kalau untuk sayuran tertentu, ya seperti bawang merah, kemudian cabai merah itu kita bisa mencukupi dari produksi kita. Ya. Jadi itu kalau produksi pangan di daerah istimewa Yogyakarta, spesifik di beras ini masih surplus. Masih surplus sejauh ini ya Bu ya. Untuk kemudian kondisi ketersediaan lahan bagaimana Bu di daerah istimewa Yogyakarta? Nah ini yang merupakan tantangan tersendiri nih untuk ketersediaan lahan, karena di daerah istimewa Yogyakarta ini kan merupakan daerah yang memang cukup berkembang, ya, kemudian banyak lahan yang sudah beralih fungsi, ya, bahkan setiap tahun itu ada sekitar 200 sampai 250 hektar yang beralih fungsi dari lahan sawah menjadi lahan kos-kosan. Ya, kebanyakan kan itu yang masih potensial, entah kos-kosan, apartemen, hotel gitu kan banyak ya, karena memang perekonomian kita kan ditopang banyakkan dari pariwisata, ya. Kemudian juga banyak yang sekolahnya di Jogja tetapi tidak mau pulang lagi ke daerah asalnya, orang tuanya beli tanah di sini, bangun di sini gitu kan, berkurang lagi sawahnya. Ya. Tetapi lahan kita ada sekitar 67.000 luas bagus sawah yang tercantum di BPS, ya itu yang kita manfaatkan saat ini. Dan memang ada yang non sawah. Jadi kayak misalnya di Gunung Kidul, ya, di Gunung Kidul itu makam aja ditanduri, Mas, makam aja ditanami, ya. Bisa kemudian begitu, ya sampai pokoknya tidak ada lahan yang tidak ditanduri gitu kan istilahnya. Nah ini yang potensial sekali juga, yang non sawah, yaitu di Gunung Kidul cukup potensial, bahkan lebih besar dibandingkan sawah,
ya yang ada di Gunung Kidul. Tapi memang hanya bisa ditanami pada saat hujan, ya, karena tidak ada sumber airnya. Itu, Mas. Baik, terima kasih Bu untuk gambarannya. Ini Sama-sama. menarik menuju ke satu tema yang sangat seksi ini, bagaimana alih fungsi lahan pertanian yang memang sebuah keniscayaan. Hal ini tentu menjadi ancaman bagi ketahanan pangan. Alih fungsi lahan yang berimplikasi serius terhadap produksi pangan. Selanjutnya saya akan menuju Mas Rahmat. Ini bagaimana gambaran kebijakan mengenai tata ruang terkait lahan pertanian berkelanjutan. Terima kasih Mas Yogi. Untuk terkait lahan pertanian berkelanjutan, di kami di tata ruang sendiri, kita sudah Pemda DIY sudah mempunyai rencana tata ruang wilayah, dalam ini di Perda 10 tahun 2023 tentang RT/RW DIY tahun 2023 hingga 2043. Nah, untuk kebijakan di pertanian sendiri sebenarnya kami ada di dalam pola ruang terdapat kawasan pertanian seluas kurang lebih 182.800 hektar itu untuk peruntukan pertanian. Adapun dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan itu masuk dalam istilah baru, ini ada ketentuan baru yang di RT/RW, yaitu ketentuan khusus. Ketentuan khusus itu adalah suatu ketentuan yang mempunyai ketentuan khusus dan syarat-syarat tambahan yang di dalamnya dalam upaya pengendalian dalam hal ini. Sehingga ada seluas kurang lebih 74.000 hektar untuk KP2B tadi, kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, di KP2B tadi di dalamnya ada yang namanya LP2B, lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan juga LCP2B tadi itu. Nah, untuk LP2B tadi disampaikan bahwa itu memang suatu kawasan yang diperuntukkan khusus untuk lahan pangan berkelanjutan, sehingga fungsinya tertentu dan syarat-syarat untuk pengubahannya pun ada syarat-syarat yang khusus. Jadi dalam hal ini memang di Spertaru ada kebijakan bagaimana untuk mempertahankan lahan pangan berkelanjutan, begitu ya Mas Rahmat? Ya. Untuk kemudian kalau saya bergeser sekarang ke Bapak Asisten, strategis, isu strategis ataupun permasalahan yang dihadapi daerah istimewa Yogyakarta terkait pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka peningkatan produksi pangan di daerah istimewa Yogyakarta, Bapak. Ya, sebelumnya saya ingin mengantarkan bahwa dari sisi DIY itu kalau ekonominya kita ibaratkan itu semacam pesawat terbang. Pesawat terbang dengan 4 baling-baling. Baling-baling pertama itu adalah baling-baling pertanian. Sektor pertanian. Baling-baling yang kedua adalah baling-baling industri. Baling-baling yang ketiga adalah baling-baling pendidikan. Dan baling-baling yang keempat adalah baling-baling pariwisata. Ketika keempat baling-baling itu berputar, maka pesawat itu akan maju dan bisa tinggal landas. Nah, sekarang bagaimana caranya agar putaran baling-baling itu bisa selaras? Ini persoalan sendiri, pilotnya harus ahli. Nah, kita tidak pungkiri bahwa baling-baling pendidikan dan baling-baling pariwisata ini seringkali ngegasnya kecepatan gitu ya. Sedangkan baling-baling pertanian ini makin lama kok kelihatannya energinya tergeser ke baling-baling non pertanian. Ini suatu kondisi ya. Dan sehingga perlu ada semacam jaminan, entah itu tanah pertanian terjaga, tapi ada sekira 70-an ribu hektar begitu, harus tetap ada di pertanian. Karena kalau dibiarkan mengikuti hukum pasar, saya yakin baling pertanian itu langsung habis. Saat ini hitung-hitungan kasar saya, rumah tangga petani itu rata-rata hanya memiliki lahan sekitar 300 sampai 400 meter persegi area pertanian. Kalau hanya untuk tani, itu hampir tidak mencukupi untuk bisa hidup. Godaannya kemudian
lari bukan untuk pertanian, entah disewakan untuk kos-kosan, dibangun hotel dan sebagainya. Sehingga pemerintah punya kewajiban untuk mengendalikan itu. Nah, dalam sistem pertanahan Indonesia, itu negara itu menguasai tanah. Ya. Rakyat boleh memiliki, tapi yang menguasai adalah negara. Jadi rakyat itu memiliki tanah di atas hak penguasaan negara. Walaupun memiliki tapi tidak menguasai. Sehingga peruntukannya tetap harus tunduk pada siapa yang memiliki, yang menguasai tanah itu. Nah, ini perlu kita komunikasikan. Kadang-kadang masyarakat, aku sudah punya sertifikat hak milik. Ini yang tertinggi. Enggak, yang tertinggi itu yang menguasai. Contoh yang bukan tanah misalnya. Dengan punya mobil, tapi mobil itu akan digunakan untuk ngangkut orang, atau ngangkut jenazah, atau ngangkut orang sakit. Itu pemerintah yang memberikan hak itu. Ada regulasinya. Ada regulasinya. Termasuk tanah juga begitu. Mau untuk hotel, mau untuk toko, mau untuk pasar, rumah tinggal atau sawah, kami tetap menguasai itu. Tentu saja dengan kearifan-kearifan. Nah, bedanya pemerintah dengan masyarakat adalah bahwa kalau masyarakat itu berpikirnya individual, jangka pendek. Kami, pemerintah, berpikirnya jangka panjang untuk semua orang. Nah, ini harus kita selaraskan dengan aturan-aturan main yang kita sepakati bersama. Begitu, Mas. Baik, ini menarik bagaimana hari ini tercerahkan juga bahwa di daerah istimewa Yogyakarta ini baling-balingnya yang selama ini lebih sering kita dengar adalah baling-baling pendidikan, baling-baling pariwisata. Ternyata masih ada baling-baling industri dan pertanian yang harus selaras tadi Pak Asisten menyampaikan begitu. Untuk kemudian selanjutnya saya bergeser ke Pak Katir. Bagaimana tanggapan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya dari Komisi C terhadap penyelenggaraan kebijakan pemanfaatan lahan pertanian berkelanjutan dalam rangka peningkatan produksi pangan ini di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak? Oke. Terima kasih Mas Ogi. Jadi dalam hal ini kami selaku lembaga DPRD yang notabene adalah implementasi daripada keterwakilan masyarakat di DIY, itu kan ada beberapa fungsi kami, baik itu fungsi anggaran, kebijakan pembangunan dan lain sebagainya. Namun dalam hal ini kami melihat dengan adanya kebijakan pengalih fungsian lahan ataupun boleh dikatakan tadi pemanfaatan lahan dan berkelanjutan, ini sebenarnya bagi kami adalah suatu kebijakan yang sangat strategis dan sangat penting sekali. Nah, tadi disebutkan bahwasanya hari ini pemerintah sudah menetapkan kebijakan pemanfaatan lahan yang berkelanjutan. Ya, itu terobosan sangat maju dan bagus. Tapi kami juga melihat di sini masih ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Salah satunya masalah pengawasannya. Nah, pengawasan itu juga penting sekali manakala program ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian kami juga melihat belum adanya suatu sinkronisasi di antara stakeholder yang ada. Artinya ketika itu program ini berjalan dengan baik, semuanya saling menyimpul dari satu, saya kira itu berjalan dengan baik. Namun kami melihat di sini masih ada beberapa permasalahan-permasalahan di bawah. Nah, untuk itu mungkin kami bisa sedikit cerita. Artinya memang di beberapa wilayah itu banyak sekali lahan-lahan subur yang ini sudah beralih fungsi, Mas. Nah, itu harus hari ini harus di stop, betul stop ya. Karena apa? Contoh kecilnya di wilayah kami di Banguntapan itu banyak sekali yang lahan subur sekarang sudah menjadi bangunan perumahan. Nah, itu yang menjadi tanda petik pertanyaan besar di masyarakat. Itu ada apa kok ngerti-ngerti sujuk sing mau lahan hijau kok ngerti dari lahan kuning dan bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian tersebut. Kemudian yang terakhir itu yang tentunya kami dalam hal ini lembaga dewan sangat mendukung apa yang menjadi program daripada pemerintah ini. Namun sekali lagi kami tetap berharap jangan hanya sebagai istilahnya administratif saja. Artinya harus ada langkah-langkah real, langkah nyata dalam implementasinya kepada masyarakat biar nanti ketahanan pangan dan juga produktif pertanian itu bisa melimpah dengan baik. Saya kira itu, Mas. Terima kasih Bapak. Untuk kemudian kita akan mengetahui sebenarnya permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta
terkait peningkatan produksi pangan, Ibu. Iya. Namun sebelum dijawab, kita akan jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, masih di Bincang Infrastruktur. Kembali lagi di Bincang Infrastruktur. Sedulur Jogja, kita akan lanjutkan bincang kita kali ini terkait pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dan tadi ada yang terjeda, Ibu, Ya. untuk pertanyaannya, permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta terkait peningkatan produksi pangan. Oke. Gini, yang pertama kan tadi kita sudah singgung ya terkait tentang lahan ya. Penyusutan lahan itu kan juga perlu juga didukung dengan kebijakan, ya, kebijakan komitmen ya, karena kan perizinan itu kan ada di kabupaten, ya bukan di provinsi ya, perizinan itu ada di kabupaten. Kemudian juga ada juga petani-petani yang mengeluhkan tingginya pajak, ya tingginya pajak, karena untuk kalau dia memproduksi padi untuk membayar pajak aja minus, ini terutama di daerah-daerah perkotaan. Tetapi di Kabupaten Bantul sudah ada kebijakan adanya pembebasan pajak yang untuk lahan sawah, yaitu sudah ada pembebasan, jadi petani tidak membayar pajak. Tetapi itu baru di Kabupaten Bantul. Sedangkan di kabupaten yang lain, apalagi kota ya, kota itu tinggi sekali pajaknya, Pak. Jadi Mas, untuk kota sendiri juga untuk bertanam padi itu ada mikir-mikir juga gitu kan, pajaknya tinggi sekali ya karena sawah-sawah yang ada di perkotaan itu. Nah ini yang menjadi tantangan juga. Kemudian generasi untuk petani, menjadi seorang petani ya itu juga bukan merupakan apa ya, impian ya. Bukan menjadi impian anak-anak muda sekarang ya. Anak-anak muda sekarang itu kan impiannya menjadi pengusaha, impiannya menjadi PNS ya. Jarang sekali yang memimpikan menjadi petani ya, kecuali kepepet. Nah, petani sendiri ya dalam melantunkan doa kan kadang-kadang sesuk aja jadi petani yo, ndak susah uripmu Karena gitu kan. petani hidupnya susah ya, tadi karena ya, Bu. petani itu misalnya kan hidupnya sudah susah gitu kan. Tetapi apa itu namanya, ini menjadi tantangan juga bagi kita ya. Kemudian belum lagi terkait tentang iklim ya. Iklim yang sekarang ini, kalau dulu itu ada Pranoto Mongso ya, Pranoto Mongso itu udah ceto ya. Dulu itu Mas, ceto ini saiki nandur apa, sesuk nandur apa gitu kan sudah ceto ya. Iklim itu sudah jelas ya. Sekarang itu iklim udah semau gue Mas. Jadi terjadi perubahan begitu. Ya, banyak sekali perubahan ya, anomali, kemudian ada El Nino, La Nina, entah apa lagi gitu kan. Itu juga tantangan tersendiri ya. Banyak hal ya. Kemudian meningkatnya ongkos produksi ya. Meningkatnya ongkos produksi yang memang cukup tinggi ya, terutama pupuk ya. Pupuk itu juga karena kan dari luar negeri ya. Kita belum bisa untuk memproduksi pupuk. Nah ini juga tantangan untuk dalam hal memproduksi ya. Kemudian teknologi ya, teknologi itu kita sudah ada teknologi, tetapi tadi sampaikan Pak Asisten, kepemilikannya itu hanya sekitar 300 ya. 300 meter kita bantu alat traktor untuk ngolah, kita bantu untuk alat panennya, itu nggak sesuai dengan lahan yang kecil. Ya, sehingga itu memerlukan teknologi yang tepat guna, teknologi yang spesifik hanya di apa itu namanya lahan yang hanya sekitar 300 meter. Tapi bantuan pusat itu kan diseragamkan kan, di lahan yang luas, lahan yang sempit ya podo wae gitu bantuannya seperti itu, sama seragam gitu kan. Nah ini yang apa itu namanya yang terjadi yang untuk di pertanian banyak hal belum. Dari hulu sampai hilir itu banyak tantangan-tantangan dan permasalahan untuk mencapai ketahanan pangan yang mandiri. Ya. Baik, ini tantangan-tantangan yang harus dihadapi dari pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta terkait ketahanan pangan.
Tapi saya melihat ini Bu, penerapan teknologi tepat guna. Iya. Sekarang kalau saya lewat sawah gitu, traktor mereka sudah bagus, Iya, alat betul. panen. Betul. Bagaimana juga sekarang muncul di sosial media tuh petani-petani milenial Bu. Betul. Mereka memanfaatkan teknologi tepat guna, Iya. walaupun memang belum menjadi pilihan banyak orang. Iya, betul. Masih sedikit sekali yang mau menjadi petani milenial, tetapi sudah mulai tumbuh. Ini Sudah mulai menjadi tumbuh. satu tren yang Betul. menarik nih ya Bu ya. Ada Betul. tumbuh bagaimana bertani itu keren kok Iya. gitu. Bertani itu tidak selalu miskin begitu kan. Dari petani-petani juga muncul generasi-generasi hebat. Generasi hebat. Nantinya juga akan muncul petani-petani hebat dari daerah istimewa Yogyakarta dengan ilmu pengetahuan, pendidikan yang mumpuni. Untuk permasalahan ketersediaan lahan, saya akan bergeser kembali ke Dispertaru. Ini pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Ini Mas Rahmat, apa program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian ini? Terima kasih Mas Yofi. Sebelumnya kalau di Dinas Pertanian dan Tata Ruang DIY sendiri ada program rutin, biasanya kita laksana 2 tahun sekali, ya kan, untuk melakukan penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang. Jadi penilaian kesesuaian itu kita membandingkan antara rencana tata ruang yang sudah disusun dengan pemanfaatan ruang yang ada di lapangan. Jadi ini penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang, sehingga hasilnya nanti ada kesesuaian pemanfaatan ruang berapa persen. Adapun tadi Pak Kater ngendiko tadi alih fungsi lahan, memang terus terang kami belum melakukan secara detail menika Bapak. Kalau alih fungsi memang itu year by year, pemanfaatan ruang sekarang apa, misalkan ini pertanian, terus di tahun depan kita lihat oh sudah jadi non pertanian. Nah, ini ada alih fungsi. Yang kami lakukan memang di rencana tata ruang itu seperti apa? Oh, kawasan peruntukan industri. Existingnya sekarang masih semak belukar, belum terwujud atau sudah sebagian terwujud. Maka itu ada keterwujudan di sana. Ya itu memang agak berbeda, tapi memang ya itu memang siogianya bisa dilakukan oleh teman-teman juga. Nanti bisa sektoral juga bisa, ataupun di kabupaten kota juga langkung lebih mendetail lagi. Nah, hasil dari kesesuaian tadi kita mencari ada poin-poin yang namanya ketidaksesuaiannya. Nah, di poin ketidaksesuaian nanti kita lakukan pendalaman lagi untuk jadi namanya ke dalamnya itu audit tata ruang. Jadi audit itu kita menilai yang ketidaksesuaian lagi apakah mengarah ke terjadi indikasi pelanggaran. Indikasi pelanggaran tadi dilanjuti dengan suatu kegiatan fasilitasi penertiban. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 6 tentang penetapan Perpu Cipta Kerja menika memang untuk hampir semua kegiatan untuk yang sanksi pidana itu diarahkan menjadi sanksi administratif. Jadi fasilitasi penertiban indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang tadi memang yang dilakukan hanya masih berupa sanksi administratif. Jadi ada memberikan teguran secara lisan, terus memberikan papan peringatan bahwa ini Anda melakukan pelanggaran dan harap segera ditindaklanjuti untuk menghentikan, ataupun mungkin bisa juga pelanggarannya berupa dia belum berizin, maka melakukan pengurusan izin dan sebagainya. Itu memang sudah kita lakukan untuk pengendalian hal seperti itu. Namun memang hal ini memang memerlukan peran serta dari semua sektor maupun dari pemerintah kabupaten kota juga, karena tadi disampaikan Bu Sam bahwa izin-izin memang banyak kan berasal yang dikeluarkan selalu melalui sistem OSS dari pemerintah kabupaten kota, maka kita harus selalu menjaga bersama. Satu lagi kebijakan pengendalian dalam hal ini dengan penetapan Pergub 24 tahun 2024 tentang pemanfaatan tanah desa, ada suatu pembatasan bahwa tanah kas kalurahan itu 50% dimanfaatkan untuk pertanian. Jadi itu udah harga mati. Jadi tidak boleh lebih dari 50% yang non pertanian, ruko dan sebagainya. Itu 50% digunakan untuk pertanian. Yang lainnya baru fungsi lain sesuai dengan ketentuan yang ada di rencana tata ruang terusnya. Nah, itu bisa juga menjadi menjadi upaya pengendalian dalam ini untuk pemanfaatan tanah kalurahan. Ini terkait kebijakan pertanian juga. Ini berlaku di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Ya. Maksudnya yang termasuk yang mepet-mepet kota, Ya. daerah kalurahan yang sudah kota banget gitu. Ya. Kesannya itu tetap 50% secara aturannya. Secara ketentuan memang seperti itu. Tapi memang ada dalam penetapan perkalnya kan memang sudah diatur. Ini sudah tanah kas kalurahan berapa, palungguh berapa, pangaraman berapa, terus kepentingan non berapa, itu sudah diatur sebenarnya. Jadi perkal tadi yang dijadikan pedoman terus dengan mengacu pada Pergub ini.
Baik, ini menarik karena ada penilaian kesesuaian juga dari Despertaru untuk kemudian kita belajar bahwa diingatkan kembali tata ruang itu juga butuh sebuah perencanaan, termasuk dalam hidup segala sesuatu harus direncanakan, termasuk tadi ada penilaian kesesuaian, apakah sesuai dengan perencanaan dan peruntukannya. Untuk kemudian kembali saya akan bergeser ke Bapak Asisten, kebijakan apa yang dilakukan ini Pak oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka melindungi lahan pertanian yang berkelanjutan untuk peningkatan produksi pangan. Ya, tadi Mas Rahmat telah menyampaikan bahwa untuk tanah-tanah yang sepenuhnya under control pemerintah daerah, contohnya Sultan Ground yang ada di kalurahan-kalurahan, itu strict sekali, 50% maksimal. Artinya minimal 50% harus untuk pertanian. Karena ini dalam kontrol kita, sehingga ya mudah kita. Sultan Ground. Namun yang untuk bukan Sultan Ground, kan jumlah Sultan Ground kan cuma sedikit ya, dibanding yang bukan Sultan Ground. Yang milik masyarakat, milik yang lain-lain itu, tetap juga kita kendalikan. Sekali lagi, negara tetap menguasai, walaupun tidak memiliki. Itu kuncinya. Namun demikian tentu dinamika ekonomi yang bergerak membutuhkan lahan-lahan baru untuk industri, untuk kegiatan wisata, untuk rumah, dan lain-lain. Kita sekuat mungkin untuk mengendalikan itu, walaupun bukan milik kita. Kita anggap dalam penguasaan kita. Jadi kita menguasai sesuatu yang tidak kita miliki, bisa dibayangkan betapa rumitnya kita itu. Tapi kita harus seperti itu, Mas. Agar yang memiliki tadi juga paham gitu paham, ya Pak. Iya. Bagaimana peruntukannya. Iya, betul. Itu demi jangka panjangnya, Mas. Bukan jangka pendek. Kemudian kita juga melihat banyak bangunan-bangunan itu sebenarnya kurang efisien ya. Idle itu ya, dibangun perumahan, katakanlah ada 100 unit yang dihuni cuma separuhnya. Yang lain hanya untuk investasi dan spekulasi. Yang ini yang kita sayangkan, bikin kawasan rumah banyak, tapi hanya untuk spekulasi dan investasi. Investasi hanya untuk kepentingannya sendiri. Nah, ini yang betul-betul harus kita kendalikan, kita batasi, supaya lahan pangan yang sudah terbatas itu tidak menyusut lagi, kata Busan tadi sekitar 200 hektar sampai 250 hektar per tahun, bayangkan, itu bukan sebuah yang sempit gitu ya, luas sekali 200 hektar itu. Apalagi untuk daerah Istimewa Yogyakarta yang luasnya cari tanah terbatas. 2000 meter persegi utuh itu aja sulit kan kita di sini. Ini 200 hektar per tahun berkurang. Dan tentu kalau bicara soal petani milenial, kita ingin bahwa pertanian ini nantinya menjadi gaya hidup bertani. Kalau hanya ngejar komoditas dengan lahan yang sempit, itu mungkin secara ekonomi nggak akan bisa masuk hitungannya. Tapi kalau untuk gaya hidup bertani, misalnya untuk tanaman hias, kalau produk pertanian pangan ya pangan yang sertifikasinya itu apa? Tanpa pestisida. Organik. Makanan organik. Organik. Nah, itu kan bisa 5 kali lipat dari pangan yang biasa. Go vegan misalnya, gaya hidup vegan. Nah, itu menjadi menarik bagi milenial. Bukan beras yang dibatasi oleh HET. Kalau hanya memproduksi beras yang dibatasi oleh HET, nggak mungkin akan bisa makmur petani kita. Jadi harus ke gaya hidup. Gaya hidup sehingga dapat diterapkan oleh petani-petani milenial. Tapi ini menarik ketika pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta juga senantiasa berkomitmen untuk menjaga, melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan di daerah Istimewa Yogyakarta. Spesifik Pak, pesannya kalau untuk calon petani milenial yang masih kadang malu gitu apa Pak? Ya tentu ini kemudian arahnya ke pergaulan. Ketika tidak bergaul dengan petani ya mereka tidak tertarik ya. Jadi harus ada mulai
bergaulah dengan sesama petani milenial, bertanam kopi misalnya yang premium, bertanam anggur, ya. Banyak contoh-contoh begitu. Ya. Bukan nanam beras yang ada HET-nya. Jadi kalaupun beras ya beras berkualitas tinggi seperti itu. Atau mungkin ke arah seed-nya, bagaimana memproduksi bibit beras yang bagus. Nah ini butuh teknologi, butuh pengetahuan yang tinggi, dan duitnya banyak di situ. Seed satu kantong kecil aja bisa jutaan rupiah kan, ya. Seed yang kualitasnya tinggi. Ya karena sumber daya manusia di daerah Istimewa Yogyakarta ini kan termasuk SDM tinggi gitu Pak. Bagaimana ketika ini dikelola dengan baik, dengan ilmu pengetahuan yang mumpuni, saya yakin dari Yogyakarta nanti akan muncul petani-petani produk yang tangguh gitu Pak, dengan produk-produk unggulan mereka yang anti mainstream juga gitu. Saya lihat di sini di daerah Istimewa Yogyakarta juga banyak pertanian hidroponik, pertanian organik yang harganya memang betul bisa 5-6 kali lipat dengan pasar yang paham gitu dengan kualitasnya. Untuk kemudian dari DPRD daerah Istimewa Yogyakarta ini terkait masukannya, terkait program kegiatan yang perlu dilaksanakan ini Pak. Oke Mas, jadi tadi sudah banyak disampaikan ya, baik dari Pak Asisten, dari dinas-dinas, baik itu Devstari maupun pertanian. Jadi kami dari lembaga DPRD tentunya ada beberapa masukan yang tentunya masukan ini nanti bisa bermanfaat juga. Yang pertama terkait dengan pemanfaatan ataupun pengolahan lahan ini berkelanjutan ini biar maksimal. Tentunya ini harus ada suatu pengendalian yang benar-benar real. Artinya gini, artinya jangan sampai terjadi lagi lahan-lahan pertanian ini akhirnya berubah menjadi lahan perumahan ataupun bangunan yang lain. Artinya ini harus ada batas-batas tertentu, dan itu juga harus siapa yang bertanggung jawab di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemerintah harus memperhatikan petani. Tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Pertanian. Jadi petani itu harus diperhatikan betul bagaimana dengan apa ya istilahnya kebijakan ini, pemerintah harus selalu sering mengadakan sosialisasi kepada masyarakat ataupun kepada petani. Kemudian memberikan bantuan, misalnya tadi sampaikan dengan produk-produk mesin yang modern untuk mengelola lahan pertaniannya. Kemudian mungkin diberikan subsidi pupuk dan sebagainya, yang itu semuanya nanti bisa dipergunakan untuk menggarap tanahnya itu dengan baik. Ketika lahan pertanian digarap dengan baik dan hasilnya bagus, tentunya mereka, para petani akan mikir 1000 kali lipat untuk dijual ataupun dialih-fungsikan itu tadi. Kemudian yang ketiga, harusnya juga ada suatu intensif bagi para petani yang benar-benar komitmen mempertahankan lahan pertaniannya. Biar apa? Biar produksi pertanian bisa berlimpah-limpah hasilnya. Dan yang terakhir, tentunya kami dari lembaga DPRD selalu mengadakan edukasi dan edukasi pada masyarakat. Kami banyak program-program yang ada di lembaga dewan, baik itu melalui poker ataupun program yang lain yang itu bisa disampaikan pada masyarakat melalui forum-forum tertentu. Itu Mas. Menarik ini ya Pak, kalau selama ini permasalahannya, tantangannya adalah karena masalah ekonomi, ini kita dibuka wawasan kembali nih, kalau nantinya orang justru akan sayang melepas lahan pertaniannya karena secara ekonomis bertani itu lebih menguntungkan. Nah, bagaimana caranya nanti kita akan bahas lebih lanjut, masih di Bincang Infrastruktur. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Kembali lagi di Bincang Infrastruktur, kita lanjutkan lagi obrolan kita kali ini. Dan saat ini suasana dari rooftop Ibis-Style Yogyakarta, hujan cukup deras. Dan ini harapannya juga mungkin petani-petani di daerah Istimewa Yogyakarta bahagia dengan turunnya hujan, air sebagai berkah, sebagai sumber kehidupan yang tentunya bermanfaat untuk pertanian di daerah Istimewa Yogyakarta. Kita kembali lagi dengan topik pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kali ini bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Syam. Upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka peningkatan produksi pangan? Ya, banyak sudah upaya yang kita lakukan, Mas. Seperti misalnya kita punya program Lumbung Mataraman. Ya, Lumbung Mataraman itu kita mengajak dari level kelurahan, bagaimana untuk memanfaatkan lahan-lahan yang ada di kelurahan itu untuk ditanami tanaman yang potensial secara ekonomi.
Sehingga harapannya dengan lumbung mataraman di level kelurahan itu bisa mendukung ketahanan pangan di level kelurahan. Nah, kalau di kelurahan lahan-lahan itu sudah bisa termanfaatkan, kan akan menuju ketahanan pangan yang survive di level provinsi ya. Kemudian bantuan benih, ini bantuan benih khususnya padi, jagung itu disediakan ya, disediakan untuk petani untuk meringankan ongkos produksi mereka. Kemudian bantuan teknologi ya, teknologi panen, kemudian teknologi tanam ya, traktor ya. Nah, ini juga kita bantu ya, kita bantu free juga ya. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Bulog untuk bagaimana membeli hasil petani ini dengan harga 6.500 apa itu namanya, setelah dipanen di sawah itu langsung dibeli oleh Bulog ya. 6.500 cash bisa ditransfer ya, ini membantu sekali ya. Selama ini kan kita kalau dengan Bulog itu kan selalu, kalau Jawa itu udrek-udrekane ya. Udrek-udrekane itu di Bulog itu menentukan kadar air. Kadar airnya harus sekian, ya, minimal 14%. Kemudian pecahnya ya, apa itu namanya? Berasnya itu juga dihitung ya, berapa persen minimalnya. Nah, ini yang selalu tidak bisa dipenuhi, sulit untuk dipenuhi oleh petani ya. Sekarang itu berapapun, kualitas apapun itu dibeli oleh Bulog. Nah, justru sekarang ini Bulog itu kewalahan dalam hal karena di pengering ya, mesin pengeringnya itu mereka kekurangan ya, belum siap dari mesin pengering, dan mereka juga sudah kerjasama dengan gapotan ya untuk pengeringannya. Nah, kemudian tadi sudah disinggung ya kebijakan Pemda ya, untuk mendukung produksi ya, di mana minimal 50% lahan di desa itu harus dimanfaatkan pertanian ya. Bahkan untuk pemanfaatan pertanian itu tidak harus berizin ke gubernur ya. Nah, kecuali kalau untuk pemanfaatan yang sifatnya permanen ya. Kalau hanya untuk nanam padi, untuk nanam melon, untuk nanam sayuran itu tidak perlu izin. Jadi kelurahan itu nggak perlu izin ke gubernur. Jadi bagaimana komitmen Pak Gubernur ya untuk mendukung ketahanan pangan ya, di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian kalau kita bicara dari sisi apa itu namanya tenaga kerja, Mas, kita juga ada menggerakkan petani-petani milenial, mengajak petani-petani milenial. Kita ada forumnya, kemudian ada pelatihannya, ya. Ada pelatihannya untuk petani milenial supaya mereka juga tertarik ya. Sekarang ini sudah mulai banyak tertarik ya, terutama di bidang hortikultura dan peternakan. Ya, kalau perkebunan itu malah justru kalau kopi ya, ini justru kopinya yang kurang ya, karena petani milenial tidak bergerak di hulunya, ya. Dia bergerak di hilirnya. Nah, kopinya itu kurang. Kemarin ke dinas ya, Ibu ini nyari kopinya kemana, kok kopinya kayak siluman gitu kan? Karena kopi itu sudah istilahnya harganya kan sekarang udah naik ya, banyak yang diekspor nih untuk kopi. Nah, kemudian kalau kita bicara terkait tentang ketahanan pangan, tidak hanya bicara terkait tentang produksi, Mas. Jadi bagaimana petani itu sudah susah payah ya, pagi-pagi harus keluar ke sawah, kemudian mencangkul, dia harus bergelut dengan lumpur, dengan hama ya. Nah, setelah panen kita tuh menyanyiakan. Merasa enggak, Mas? Ya, untuk menyanyiakan pangan itu seperti apa sih? Kita makan tuh nggak habis. Jadi kita nyiduk dua sendok misalnya, kemudian kita ambil beberapa gitu kan. Setelah itu nggak habis gitu kan. Gitu aja, taruh aja, dan kita nggak ada punya tanggung jawab ya, tanggung jawab ini makanan ini sisa loh, ada apa-apa nggak wis tuku gitu kan. Tapi kan cobalah kita menghargai petani kita menghargai pangan ya. Kalau kita hitung ya, itu kan cuma 1 sendok sisanya Bu gitu kan, kadang-kadang kan gitu kan.
Nah, 1 sendok untuk 1 orang. Berapa jumlah penduduk di Indonesia? Ya kan? Ratusan juta ya. Dikalikan ya berapa ton yang terbuang. Iya kan? Itu dilema memang ya, Bu. Dilema. Karena Dan harga pangan yang murah ini kadang-kadang betul. jadi lebih tidak dihargai gitu Tidak loh. dihargai. Jadi nasi Ya. kadang sisa di rumah gitu. betul. Sedangkan kalau harga pangan tinggi juga pemerintah harapannya tidak tinggi gitu, tetap Betul. dijaga stabil harga Iya. pangannya. Dan di dunia kita itu nomor 2. Yang pertama Arab. Keprihatinan tentu ini Bu, Nah, ya. kita nomor 2 yang betul-betul food waste ya, kalau kita bicaranya food waste ya. Dan tertinggi itu dikonsumsi. Untuk pembuangan menyanyiakan makanan itu tertinggi dikonsumsi. Jadi kita juga mensosialisasikan terus ya kepada masyarakat supaya ayolah kita hargai pangan kita. Kita hargai jerih payah petani kita ya. Supaya kita jangan merasa sudah beli terus seenaknya sendiri untuk membuang ya. Makan secukupnya. Makan secukupnya dan dihabiskan. Menarik, ini sudah dari hulu ke hilir Iya, intervensinya. betul. Untuk kemudian terkait solusi dari alih fungsi lahan tadi, kalau dari Dispertaru, bagaimana masalah yang dihadapi gitu Mas terkait tata ruang lahan pertanian berkelanjutan? Untuk ruang memang kita sampaikan bahwa ruang itu kan terbatas, tapi kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Nah, dari keterbatasan tadi, kami dari pemerintah daerah mengalokasikan ruang sesuai dengan peruntukannya dengan nilai yang optimal, bukan maksimal ya. Jadi secara saintifik dilakukan penilaian, terus secara lokasi, risiko dan sebagainya dilakukan penilaian, maka peruntukannya seperti ini. Nah, peruntukan yang memang diperuntukkan untuk, tadi kita sampaikan ada kawasan permukiman, terus ada kawasan pertanian. Nah, mungkin permasalahan yang muncul, kawasan-kawasan permukiman itu yang teman-teman mungkin ada juga yang melakukan ya bukan mengakali tapi dia melakukan mengambil celah dalam rencana tata ruang yang masih umum ini. Jadi celahnya mungkin bisa dengan syarat seperti ini. Nah, itu ada beberapa permasalahan yang muncul dengan adanya masih umumnya rencana tata ruang. Kalau solusinya memang dengan rencana tata ruang yang masih umum ini, tadi kita sudah melakukan secara optimal, itu ditindaklanjuti dengan rencana yang lebih rigid sebenarnya. Di kabupaten kota, teman-teman ditindaklanjuti dengan rencana tata ruang wilayah dan juga rencana detail tata ruang. Rencana detail tadi otomatis harapannya tiap blok kawasan itu sudah, ini fungsinya ini loh, sudah hitam putih. Jadi kalau buat pertanian ya pertanian, kalau yang buat ini, buat permukiman ya permukiman. Jadi analisis yang mungkin kebijakan yang tidak hitam putih sudah diminimalisir. Dan itu sekarang sudah memang masuk dalam suatu sistem yang namanya online single submission, masuk di skema perizinan. Jadi masyarakat langsung masuk itu sudah bisa eksekusi, izinnya keluar dan sebagainya. Cuma memang ada permasalahan lagi muncul. Tadi memang keterbatasan ruang tadi, terus juga masih rencana tata ruang yang masih bersifat umum, kalau belum detail. Kita dapat sampaikan bahwa di DIY ada direncanakan 22 rencana detail tata ruang, dan memang sebagian besar sudah kajiannya sudah ada, namun penetapannya memang belum seluruhnya, sudah 50% lebih, hampir target di tahun ini memang belum ke-22-nya, tapi sudah 11 RDTR terlampaui, dan sudah sebagian besar sudah terkoneksi dengan OSS. Nah, dengan RDTR tadi harapannya memang langsung ya tadi. Tapi ada permasalahan di online single submission ini, ada suatu aturan bahwa kalau masyarakat itu melakukan suatu tadi self declare, bahkan tadi nyun ngapunten Bu Sam, kalau memang ada dia membangun di tanah dia sendiri, terus membangun rumah sendiri di LP2B yang memang mungkin ketentuannya sudah tidak boleh, tapi dia melakukan dengan self declare, itu dia membangun di situ rumah dan toko kelontong itu self declare dengan modal di bawah 5M, maka keluar izinnya. Nah, itu ada permasalahan yang memang sudah beberapa kali kita sampaikan ke pemerintah pusat juga, bahwa tadi kita tetap melakukan pengawasan, solusinya juga pengawasan, tapi ketentuan peraturan yang pusat tadi memang harus dilakukan pembenahan dan juga pengoptimalan, sehingga tidak, kalau memang dia melakukan self declare maka benar-benar
ruang dia itu sesuai dengan tata ruang. Self-declare itu maksudnya gini Mas, saya menyatakan bahwa tempat saya sesuai tata ruang, maka saya membangun ini. Padahal dia tidak sesuai. Dan itu hukum positifnya yang berlaku. Jadi izin keluar karena dia menyatakan bahwa masyarakat ini kita percaya. Jadi, nah itu yang memang ada yang plus ada celah di situ. Betul. Ya. Plus minusnya perizinan sangat cepat 5 menit keluar. Tapi minusnya yaitu tadi ada fungsi pengawasan memang harus kerja ekstra yang sangat berat sekali. Tapi dengan tadi dukungan dari berbagai pihak, kami harapkan nanti sedikit demi sedikit aturan juga bisa terbenahi dan pengawasan bisa berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih. Kita bergeser ke Bapak Asisten. Tadi disampaikan untuk yang Sultan Ground itu menjadi mudah Pak untuk regulasinya. Untuk kemudian tanah-tanah yang non-Sultan Ground di Kalurahan ini menjadi lebih susah gitu untuk diatur. Lantas bagaimana ini Bapak intervensi dari Pemda DIY terkait pemanfaatan lahan yang ada di Kalurahan ya Pak? Ya kalau ingin gampang-gampangan ya jangan jadi perangkat pemerintah ya. Jadi pemerintah itu memang tugasnya nangani yang sulit-sulit gitu, yang tidak bisa ditangani oleh masyarakat. Jadi luas lahan yang non tanah SG itu lebih luas, jauh lebih luas dibanding tanah SG. Ya 90% itu non tanah SG kalau bisa kita gambarkan. Dan apalagi ada keinginan besar dari pemerintah untuk mempermudah investasi. Nah, investasi kan butuh lahan. Sehingga memang tadi dikatakan Pak Rahmat, sistem OSS itu mempermudah dengan cara self-declare. Itu kalau tidak ada kendali moral dari masyarakat, dari investor, bisa lepas semua itu. Sehingga tentu walaupun self-declare, kami ingin agar perangkat pemerintah, mulai dari pemerintah desa, kalurahan, kecamatan, kabupaten, ngecek lagi yang di self-declarekan itu betul atau enggak. Kita sudah berpikiran positif, namun ketika ada investor yang kemudian ingin mempermudah diri sendiri, tentu ini bagian yang harus kita tindak. Jadi tentu walaupun hukum positifnya itu boleh, tapi ketika substansinya dilanggar, moralnya dilanggar, tentu kita bisa berbuat sesuatu untuk itu. Gitu Mas. Yang gemeroso. Iya, gemeroso. Ini menarik bagaimana karena setiap baling-baling tadi punya kepentingan juga gitu untuk kemudian pemerintah hadir untuk menselaraskan bagaimana 4 baling-baling tadi dari pertanian, industri, pendidikan dan juga pariwisata ini selaras untuk perkembangan daerah istimewa Yogyakarta. Untuk kemudian dari Pak Katir, ini dukungan yang dapat diberikan DPRD daerah istimewa Yogyakarta Pak. Jadi kami dari sisi lembaga dewan tentunya tadi di awal sudah kita sampaikan kita sangat support dan sangat mendukung. Nah, dari sisi anggaran pun kita juga siap untuk meng-backup apapun kebutuhannya yang dibutuhkan secara real, nanti melalui APBD Provinsi DIY kami bisa perjuangkan untuk menempatkan anggarannya di situ. Kemudian dari sisi regulasi tentunya kami juga support juga dengan beberapa peraturan-peraturan daerah yang ada, baik itu perda baru maupun revisi perda yang sekiranya dibutuhkan, kami juga siap untuk membijaknya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya sesuai dengan fungsi kami sebagai lembaga pengawas daripada perjalanannya pemerintahan ini, tentunya kami selalu monitoring, selalu kita pantau bagaimana kebijakan ini benar-benar selaras jalan dengan apa yang disampaikan. Jangan sampai hanya menjadi dokumen saja, yang itu ketika sudah jalan dengan baik, saya kira apa yang kita harapkan bersama nanti bisa sesuai dengan harapan kita. Pada prinsipnya full power ini seluruh dukungan untuk mendukung pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dan selanjutnya di akhir dari sesi ketiga ini, berkenan masing-masing narasumber untuk menyampaikan closing statement. Kita mulai dari Pak Katir terlebih dahulu. Terima kasih. Jadi kami sangat berharap mudah-mudahan dengan
keadaan apapun, situasi apapun, kita tetap semangat untuk menatap hari esok yang lebih baik. Semangat menatap hari esok yang lebih baik. Terima kasih Pak Katir. Selanjutnya Pak Asisten. Pangan adalah hak asasi yang paling dasar. Mari kita ciptakan lahan pangan berkelanjutan untuk memenuhi hak asasi manusia di Yogyakarta. Terima kasih Bapak Asisten. Selanjutnya Mas Rahmat. Karena sudah ada rencana tata ruang, kami harapkan semua warga juga memanfaatkan ruang sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan arahan peruntukannya, sehingga nanti pertanian bisa maju, sektor-sektor yang lain pendidikan maju, tadi disampaikan juga sektor industri maju, dan sektor-sektor lain bisa bersama-sama untuk tumbuh berkembang bersama menjadi yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan tadi. Terima kasih. Terima kasih. Dan terakhir Ibu Insinyur Syam. Stop laju alih fungsi lahan, manfaatkan yuk setiap jengkal lahan untuk pertanian, untuk mendukung pangan kita secara berkelanjutan. Terima kasih. Demikian bincang infrastruktur kita kali ini. Terima kasih kepada keempat narasumber yang telah hadir berbagi bersama kami di sini. Harapannya apa yang kita bicarakan hari ini, obrolan kali ini dapat memberikan wawasan baru terkait pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka peningkatan produksi pangan di daerah istimewa Yogyakarta. Saya Nathan Yopi pamit undur diri. Sampai jumpa dalam bincang infrastruktur yang akan datang. Matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.